Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar fisika. Materi yang kita pelajari adalah materi besaran dan satuan. Tentunya waktu di kelas 7 kalian, waktu di SMP, kalian telah pernah belajar tentang besaran dan satuan. Terus sekarang kalian kembali akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Kenapa kita perlu belajar tentang besaran dan satuan? Karena materi ini sangat penting ya, dan konsep yang sangat mendasar ketika kita belajar fisika. Dan nanti besaran dan satuan ini ketika kita belajar materi lainnya sangat berhubungan ya, dan kita pasti menggunakan yang namanya satuan ya dan besaran. Oke. Oleh karena itu sangat alangkah baiknya kalau kalian benar-benar menguasai materi ini sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya. Langsung saja kita mulai ya dari besaran. Apa itu besaran? Oke, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka dari suatu benda ya. Di sini dikatakan dapat diukur ya. Ini dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka ini ya. Dan dapat dinyatakan dalam angka dari suatu benda. Contohnya nanti meja gitu. Meja itu dapat diukur nggak? Dapat ya. Dapat nggak dinyatakan dalam angka? Dapat. Contohnya nanti tingginya 5 meter, lebarnya 2 meter, akhir-akhir seperti itu. Terus besaran ini nanti dibagi menjadi dua ya, berdasarkan satuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu besaran pokok ya. Di SMP kalian udah pasti pernah mendengarkan apa itu besaran pokok. Oke, besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri ya, berdiri sendiri dengan satuan tertentu dan tidak tersusun oleh besaran lainnya ya. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri ya. Di sini berdiri sendiri nih ya, dengan satuan, ada satuan. Nah, ini kata kuncinya, dan tidak tersusun oleh besaran lainnya, atau bisa dikatakan besaran pokok adalah besaran dasar ya, dasar gitu, yang paling dasar atau penyusun gitu ya. Dan dia tentunya memiliki satuan. Dan ada 7, dan inilah ketujuh besaran pokok. Yang pertama itu massa ya. Massa itu satuannya kilogram ya. Panjang itu satuannya meter ya. Terus waktu itu satuannya sekam. Terus suhu itu satuannya Kelvin ya. Kuat arus itu satuannya ampere ya. Terus intensitas cahaya itu satuannya kandela ya. Terus nanti kuantitas atau banyak zat itu satuannya mol. Nah, seperti itu ya. Dan ini ada singkatannya ya. Massa itu nanti biasanya kan disingkat kalau diketahui nanti massa atau M gitu ya. Panjang L, bisa juga X, bisa juga T, ya, bisa juga S gitu ya. Oke, jadi yang ketujuh besaran pokok ini sangat penting dan wajib dipahami, wajib dimengerti dan dipahami dan diingat gitu ya. Itu wajib. Oke, sekarang kita lihat besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang tersusun dari besaran lain, baik tersusun langsung dari besaran pokok maupun besaran turunan. Jadi besaran turunan itu bisa disusun ya dari besaran pokok ya, atau terdiri nanti dari beberapa besaran pokok gitu. Dan bisa juga nanti dia diturunkan dari besaran turunan lainnya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Contohnya itu ada luas, volume, percepatan, gaya, energi gitu ya, impuls, momentum, ya masih banyak lagi lah contoh dari besaran turunan. Kenapa luas itu disebut sebagai besaran turunan ya? Kita perhatikan bahwa luas itu adalah simbolnya itu kan besar ya. Luas itu satuannya kan meter kuadrat gitu ya. Dan meter kuadrat itu kan meter kali meter ya. Atau panjang kali lebar kalau kita persegi gitu ya. Jadi kalau kita meter ini itu kan didapat dari dua besaran pokok panjang gitu ya dari sini. Oke, terus kalau volume ya. Kalau volume berarti itu meter pangkat 3 kan? Ya sama aja ya. Meter kali meter gitu ya. Atau dapat dari ya panjang juga gitu dari besaran pokok gitu. Kita lihat contohnya itu yang dua dari besaran pokok ya, besaran turunan tapi dua dari besaran pokok. Itu kecepatan ya, P kecil ya. Nah, ini tadi P besar harusnya. P kecil itu meter per second ya. Berarti itu diturunkan dari meter itu kan besaran pokok panjang. Terus waktu itu second itu besaran pokok waktu gitu. Jadi turunkan dari dua besaran pokok.
Contohnya lagi nanti percepatan gitu ya. A itu ya, A itu percepatan ya. Itu adalah satuannya meter per second pangkat 2 ya. Percepatan ya. Jadi turunkan dari sama aja dari panjang sama waktu gitu. Terus yang lainnya gaya, gaya nanti ya. Gaya itu kan kalau kalian belajar di SMP hukum Newton, gaya itu adalah F sama dengan M kali A. Ini kan dikatakan di sini dari besaran pokok maupun besaran turunan lainnya ya. Ada M sama A itu kan tadi besaran turunan. Nah, gitu. Tapi pada dasarnya A ini adalah diturunkan dari besaran pokok gitu ya. Jadi intinya semuanya sebenarnya dari besaran pokok gitu. Jadi M kali A ya. M itu kan tadi massa ya, massa kali percepatan ya. Massa itu kilogram ya. Kilogram, percepatan itu meter per second pangkat 2. Jadi satuan dari gaya itu kilogram meter per second pangkat 2, atau nanti ini sama dengan Newton ya, kalau kalian pernah pelajari ya, Newton gitu. Oke, jadi masih bisa diikuti ya. Jadi nanti angka itu adalah besaran turunan karena diturunkan dari dua besaran pokok gitu. Yaitu bahkan tiga ya. Oke, jadi nanti mereka ini diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya nanti energi ya. Energi itu kan misalkan energi potensial ya. Energi potensial ya. Ini juga udah pernah kalian pelajari di SMP ya. Jadi nggak asing lagi nama-nama ini untuk kalian. Contoh energi potensial itu kan massa kali gravitasi ya, MGH ya, kali ketinggian ya, MGH. Benar ya? Massa itu kan kilogram ya. Terus gravitasi itu meter per second pangkat 2 ya, sama dengan percepatan ini ya, percepatan gravitasi terus dikali ketinggian meter gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan diturunkan dari besaran apa aja? Yang pertama itu besaran pokok yaitu massa gitu ya, massa. Terus ini besaran turunan ya, yaitu percepatan gravitasi. Terus ini besaran pokok gitu, meter gitu ya, panjang, besaran pokok panjangnya satuannya meter gitu. Jadi memang diturunkan dari besaran-besaran pokok gitu. Dan ada juga besaran turunan. Dan besaran turunan ini adalah pasti tidak berdiri sendiri, pasti juga diturunkan dari besaran pokok nih. Yang ini. Oke. Oke, sekarang berdasarkan arah ya. Berdasarkan arah dibagi dua juga ya. Yang pertama itu besaran vektor ya. Apa itu besaran vektor ya? Mungkin kalian baru mendengarkan ini ya di SMP, kayaknya sepertinya kalian belum pernah belajar ini ya, besaran vektor ya. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya, memiliki nilai dan arah. Jadi ada nilainya dan ada arahnya. Contohnya nanti 5 meter ya, itu nilainya. Terus arahnya kemana gitu kan? Ada ke timur, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu arahnya, ada arahnya ya. Contohnya itu nanti adalah contoh besaran vektor itu perpindahan ya. Contohnya saya berpindah dari titik A ke titik B gitu ya. Itu nanti ada jarak perpindahannya, ada besar perpindahannya. Contohnya 10 meter. Terus ke arah mana? Ke arah titik B gitu ya. Itu adalah contoh dari besaran vektor. Terus ada juga kecepatan ya. Terus ada percepatan, gaya, momentum, impuls, dan lain-lain. Itu adalah contoh besaran vektor. Ada nilainya dan ada arahnya. Contohnya nanti kalau kalian pernah belajar di SMP ya, kecepatan ya, ada meja di sini ya. Kalau didorong dari sini ya didorong dari sini, berarti dengan gaya 10 Newton ya, 10 Newton gitu. Maka arahnya ke sebelah kanan kan. Terus ada yang dorong dari sini dengan gaya misalnya 20 Newton. Maka ke kiri 20 Newton, ke 10 ke kanan 10 Newton. Maka nanti ini F2 misalkan, ini F1 ya. Maka nanti sigma F-nya berapa ya? Berarti F1 ditambah minus F2 ya. Gitu berarti 10 Newton ya ditambah minus 20 ya. Minus 20 Newton. Ya. Jadi hasilnya nanti minus 10 Newton. Perhatikan, minus ini artinya arahnya gitu ya. Arahnya. Jadi bukan nilainya yang minus tapi arahnya. Kalau kita buat ke kanan positif maka ke kiri negatif kan. Jadi nanti arahnya pasti ke kiri.
Jadi kalau Anda mendorong dari sini 10 Newton, terus ada orang lain mendorong 20 Newton ke arah Anda ya, maka nanti mejanya atau baloknya akan bergerak ke arah Anda gitu. Jadi gaya itu adalah besaran vektor. Dan tadi gaya itu adalah besaran turunan gitu. Jadi dia memiliki arah. Oke, bisa diikuti ya. Yang pertama tadi besaran vektor ya. Yang kedua itu adalah besaran skalar. Apa itu besaran skalar ya? Besaran yang cukup dinyatakan dengan nilai gitu. Contohnya nanti benda itu masanya 10 kg. Kan nggak ditanyakan 10 kg ke arah mana, ke arah kiri atau ke arah kanan gitu ya. Nah, itu nggak pernah ditanyakan. Jadi cukup dinyatakan dengan nilai gitu. Gitu ya. Kita lihat saja contohnya ya. Jadi contohnya dari besaran skalar itu ada luas ya, ada volume, ada massa ya, ada waktu, ada energi, ada usaha, suhu, massa jenis dan lain-lain gitu. Contohnya nanti waktu gitu ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi gitu. Arah kemana gitu? Nggak ada ya. Waktunya 10 menit lagi ke kanan, ke arah kanan, 10 menit lagi ke arah kiri gitu ya. Atau nanti volume benda itu adalah 100 meter pangkat 3 ke kanan atau 1000 liter ke kiri. Nggak ada gitu ya, nggak ada seperti itu. Oke? Jadi inilah besaran skala cukup dinyatakan dengan nilai. Perhatikan tadi berdasarkan satuan ada dua ya. Kita review sebentar. Berdasarkan satuan ada dua, itu besaran pokok dan besaran turunan ya. Berdasarkan arah dibagi dua lagi, besaran vektor dan besaran skalar. Jadi vektor itu ada nilai dan arah, besaran skalar itu hanya ada nilai saja gitu. Oke, next kita lanjut. Sekarang kita masuk ke satuan ya. Apa itu satuan? Satuan itu adalah pembanding yang digunakan dalam mengukur besaran. Terus satuan itu ada 7 nanti yang digunakan ya. Ada 7 besaran pokok dan yang digunakan juga sebagai 7 satuan pokok dalam satuan internasional. Ya, ini satuan internasional. Kalian pasti pernah mendengarkan satuan internasional. Kenapa dikatakan satuan internasional? Kita lihat dulu latar belakangnya ya. Satuan internasional atau International System of Units gitu ya, atau disingkat dengan SI. Oke. Kenapa ada satuan internasional? Kita lihat dulu latar belakang dari SI itu ya. Setiap negara menetapkan sistem satuannya sendiri dan penggunaan bermacam-macam satuan menimbulkan kesulitan ya. Jadi penggunaan bermacam-macam menimbulkan kesulitan. Contohnya ya. Contohnya itu Indonesia itu menggunakan contohnya Indonesia menggunakan hasta dan jengkal gitu. Contohnya mau beli tali gitu ya, berapa jengkal atau beli kabel berapa langkah gitu ya. Kalau di Inggris ya itu menggunakan inci dan kaki, berapa inci atau berapa kaki gitu. Kalau di Prancis dia menggunakan meter memang gitu ya, menggunakan meter. Nanti akan menjadi sebuah kesulitan ya, atau akan menjadi sebuah masalah ya ketika kita membeli sesuatu gitu ya. Contohnya kita pergi ke Prancis ya, kita pergi ke Prancis terus kita mau beli benang gitu atau mau beli benang untuk mainan layang-layang gitu ya. Sekarang lagi musim layangan, kita mau beli benang gitu ya, terus kita beli per jengkal gitu ya atau per langkah gitu ya, langkah kaki. Ya susah kan, jadinya susah gitu loh. Dan itu sangat relatif sekali. Kalau kita beli per jengkal ya, misalkan kita katakan 5 jengkal gitu ya, jengkal siapa dulu atau langkah kaki siapa dulu, apakah jengkalnya anak kecil atau jengkalnya anak besar, gitu kan sangat relatif sekali ya, sangat relatif ya. Kalau kita menggunakan jengkal ya jengkalan siapa dulu ya, karena jengkalan setiap manusia itu berbeda-beda gitu, dan langkah kakinya juga berbeda-beda gitu ya, sehingga memang ya akan sangat sulit gitu. Sehingga nanti ada yang namanya besaran satuan internasional ya. Dan satuan internasional ini ditetapkan di Prancis sendiri ya pada tahun 1789. Jadi sehingga inilah satuan yang digunakan secara internasional, yaitu yang tadi yang besaran pokok di awal, yaitu kilogram, meter, scan, kelvin, mol gitu. Itu yang digunakan di secara internasional gitu ya. Walaupun kita sering mendengarkan kaki ya, berapa kaki, berapa inci, tapi yang sering digunakan itu adalah yang ke-7 tadi gitu, yang diakui secara internasional gitu. Oke, seperti itu. Jadi sangat penting belajar satuan gitu ya. Dan itulah manfaat dari satuan. Coba bayangkan ya, apa yang terjadi kalau tidak ada satuan.
Oke, kita lanjut. Sekarang kita belajar tentang konversi satuan. Jadi satuan ini besarnya banyak juga ya. Contohnya tadi meter ya, tapi nanti meter ini memiliki bisa dikonversi ya. Jadi meter itu gram ini juga bisa dikonversi. Kalau kalian pernah belajar di SD dan di SMP kan ada sampai kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter ya. Yang ini ya kalian pasti pernah mendengarkan ini kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter gitu ya. Yang ini mungkin ada yang sebagian pernah dengar, ada mungkin yang belum pernah dengar ya. Oke, kalau eksa itu adalah 10 pangkat 18. Contohnya eksameter berarti 10 pangkat 18 meter gitu ya. Ini eksameter, nah itu berarti 10 pangkat 18 meter. Nah, itu besar sekali ya. Kalau petameter itu nanti 10 pangkat 15 meter. Nah, itu ukuran yang sangat besar, eksa, peta, terus tera, terus giga ya. Terus giga. Kalau giga pasti kalian sering sekali mendengarkannya, itu adalah 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo itu adalah 10 pangkat 3. Jadi 1 kilometer itu adalah 1000 meter gitu ya. Terus HP itu 10 pangkat 2, deka 10 pangkat 1 meter. Terus di bawah meter itu, ini di atas ya, di atas meter ya. Kalau kita buat ini, di situ ya, kalau kita buat ini ke sini ya, yang di kiri ini, terus yang di kanan ini ke bawah gitu. Jadi misalkan kalau kita tadi gunakan meter atau gram, ya misalkan meter di sini, nah gitu ya. Nah ke atas kali 10 tadi, di sini deka, terus hekto 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, terus langsung ke 10 pangkat 6. Terus kalau meter ke bawah berarti di sini des ya, desimeter atau ya dem ya, atau sentimeter, cm gitu. Nah itu 10 pangkat minus 1 meter, 10 pangkat minus 2, dan sampai atau nanti 10 pangkat minus 18. Dan yang sering nanti kita gunakan di sini adalah ini mikro ya, mikrometer ya, mikrometer, mikrokolum. Ini nanti sangat sering kita gunakan di perhitungan fisika ya, satuan yang ini. Biasanya nanti dikasih tahu di mikro, gitu, mikrometer, mikrosekund gitu ya. Jadi telah 10 pangkat minus 6 gitu, bukan mikro oto ya. Oke, ini adalah nano, bukan permainan nano. Terus ini ada M itu bukan entok gitu ya. Ada M itu 10 pangkat minus 15. Yang paling penting kalian ingat di sini adalah yang mikro saja ya, itu penting sekali. Senti juga penting. Itu penting sekali. Kilo juga penting. Itu hal-hal yang umum. Semuanya sih penting. Tapi yang paling penting ya itu aja yang tiga tadi, mikro, senti gitu. Oke, bisa diikuti sejauh ini ya, anak-anak. Sekarang kita akan lihat contoh soalnya ya. Nanti kompresi satuan itu kita kan mengubah ya. Contohnya dari meter ke desimeter berapa gitu ya. Atau dari kilo ke meter, atau dari giga ke meter gitu. Kita nanti akan lihat contoh soal. Oke, ini contoh soalnya kompresi satuan. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, di sini ada dikatakan 10 km berapa meter gitu ya. Berarti kita ketahui bahwa 1 km itu ya itulah 1000 meter. Maka 10 km nanti 10 km ya, berarti 10 kali 1000 meter. Nah, itu nanti 10.000 meter atau 10 pangkat 4 meter. Nah, itu. Ini adalah nomor 1 ya. Ini nomor 1. Sekarang kita coba nomor 2. Nomor 2 ini berarti 500 meter ya. Itu berapa kilometer? Kalau 1 meter itu kan uh, 1/1000 ya, 1/1000 kilometer kan. Kalau kalian belajar di SD gini ya tangganya ya, tangga nada, bukan tangga nada, tangganya seperti ini. Kalau kalian masih ingat ya, di sini kilometer, di sini hektometer, wow, di sini dekameter, di sini meter. Kalau turun ke bawah dikali 10 kan, kali 10, terus ke sini kali 10, ini hektometer ya, terus ke sini kali 10, gitu. Kalau naik ke atas dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, nanti kalau meter ke kilometer itu dibagi 1000 gitu ya, atau dikali 1/1000.
Sehingga nanti 500 meter itu adalah 500 ya dikali 1000 kilometer. Jadi nanti coret saja nolnya 2, coret 2 ya, 2 dicoret. Sehingga nanti 5 kali 10 kan 5/10 kilometer ya. Atau 5/10 itu kan 0,5 ya, 0,5 kilometer gitu, atau setengah kilometer gitu ya. Sekarang nomor 3 ya, nomor 3 itu gampang sekali ya. Nah, masih gampang-gampang ya, 5 menit berapa scan gitu. Nah, berarti 1 menit itu kan 60 scan. Jadi kalau 5 menit berarti 5 kali 60 scan, jadi 300 scan. Nah, gitu. Oke, masih gampang. Sekarang kita lihat nomor 4. Nomor 4 di sini saja. Nomor 4 ini satu scan itu berapa jam coba? 1 jam itu kan 3600 scan ya. Berarti 1 scan itu 1/3600 jam ya. Itu 1 scan ya. 1 jam itu 3600 scan. Berarti kalau 1 scan itu 1/3600 jam. Maka 1/3600 jam ya. Dikali 29 jam. Nah, itu nanti adalah nanti 3 jam gitu. Nah, masuk kita ke nomor 5. Ini udah mulai agak susah sedikit saja sih ya, nggak banyak. Nomor 5, 400 cm pangkat 2 itu berapa meter pangkat 2 gitu. Ini kan pangkat 2 ya. Kalau kita lihat di sini tangganya, kalau mau lihat tangga gitu ya, ini meter gitu ya. Ini desimeter. Tapi ini misalnya pangkat 2 guys ya, pangkat 2 anak-anak, terus ini centimeter pangkat 2 gitu. Kalau naik ke sini kan dibagi 100 kan, dibagi 10 pangkat 2. Terus kalau naik ke sini dibagi 10 pangkat 2 lagi, dibagi ya 10 pangkat 2. Kalau naik ke atas ya, dari sini ke sini 10 pangkat 2, dari sini dari meter ke meter 10 pangkat 2 ya. Terus kalau dari sentimeter ke meter nanti 10 pangkat 4 kan. Jadi dari sini ke sini nanti dibagi atau 1/10 pangkat 4 gitulah. 1/10 pangkat 4. Oke. Maka nanti ini jadi 400 ya. Berarti 400 kali 1/10 pangkat 4 atau 1/10.000 berarti ya. Ya, benar. Terus coret tinggal 4 kali 1, 4/100 ya. Sehingga nanti 0,04. Gitu. 0,04. Jadi 400 cm pangkat 2 itu adalah 0,04 meter pangkat 2. Oke, sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 ini nanti banyak sekali kita gunakan di latihan soal ya. Misalnya kalau berhubungan dengan kecepatan, itu akan diubah ke meter per second. Jadi penting sekali kita memahami cara konversinya ya. Konversi dari kilometer per jam ke meter per second, bagaimana caranya. Oke, nomor 6 ini ya, di sini ada 72 km per jam ya. Oke, per jam. Itu berapa meter per second. Oke, gitu ya. Kita ketahui bahwa 72 km ini berarti kali 2 km kan 72 kali 1000 ya. 1000 meter. Terus dibagi dengan, kan kilometer per jam ya, dibagi dengan 1 jam itu kan 1 kali 3600 sekian. Gitu ya. Jadi nanti dia 72.000 dibagi 3.600 sekian gitu ya. Ini tadi udah meter ya. 70 km itu kan 72.000 meter. Terus 1 jam itu kan, ini kan per 1 jam sebenarnya ya.
jam itu kan 3600 kan. Jadi nanti coret saja 2 nolnya. Terus 72 bagi 36 itu 72 bagi 36 itu kan 2 ya. Terus tinggal tadi 1 nolnya sehingga nanti 20 meter per second gitu ya. Jadi 72.000 dibagi 3.600 itulah 20 meter per second. Nah itu untuk nomor 6. Nah sekarang kita lihat ke nomor 7. Kebalikannya ya, dari meter per second ke kilometer per jam. Oke, kita akan lanjut nomor 7 ya. Di sini saja nomor 7 ya. Oke, nomor 7 itu 15 meter per second ya. Berapa kilometer per jam? Nah, yang pertama sekali 15 ya. Meter ke kilometer itu kan tadi ya dibagi 1000 ya, berarti atau dikali 1/1000 ya. Dikali 1/1000 ya. 1/1000 kilometer ya. Ini dari meter ke kilometer ya, dikali 1/1000 atau dibagi 1000 kan. Terus dibagi ya, kan per second ya, per second. 1 second ya, berarti 1 per, ini kan per second yang 1 per, dari second ke jam itu kan 3600 ya, 3600 jam gitu. Jadi nanti dia 15 per 1000 ya, dibagi 1 per 3600. Ini kilometer, ini per jam gitu. Jadi 15 meter itu adalah 15 per 1000 kilometer, 1 sekian itu adalah 1 per 3600 jam gitu ya caranya. Tadi udah dibahas di contoh yang paling sederhana itu. Terus ini kan pembagian ya, ini nanti bisa ditulis seperti ini. Kalau kalian susah langsung membagikan seperti ini, gini aja, 16 per 1000 ya, dibagi 1 per 3600. Ya, ini kilometer, ini jam ya, 1 per 3600 jam. Terus kan kalau bagi jadi kali ya, jadi nanti 15 per 1000 ya, kilometer dikali ya, dikali 3600 per 1 jam. Gini. Gitu kan? Terus nanti nolnya ini bisa dicoret saja. Oke. Ya. Nah, itu bisa. Oke, ini coret 2 ya. Di atas coret 2, di bawah juga harus coret 2 ya. Jadi sehingga nanti 15 kali 36 itu kan 540 ya. 15 kali 36 itu 540 kilometer. Di bawah masih ada 10 jam. Dari 10 jam. Coret, jadi nanti dia 54 kilometer per jam gitu ya. Jadi 15 meter per second itu sama dengan 54 km per jam. Oke. Sekarang nomor 8 ya. Nomor 8 ini satuan dari apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Kilogram per meter kubik itu satuan dari apa? Satuan dari massa jenis. Dan 1000 kg per meter kubik itu adalah massa jenis dari air ya. Kalau air itu nanti supaya kalian ingat, air itu massa jenisnya adalah 1000 km per meter pangkat 3 gitu ya. Itu kita ubah ke gram per centimeter kubik. Berapa gram per centimeter kubik dia ya? Kan massa jenis itu satuannya itu kan kilogram per meter kubik atau rumusnya itu massa dibagi volume. Kalau ada yang lupa, massa jenis itulah massa dibagi volume. Massa itu satuannya kilogram, volume itu satuannya meter pangkat 3. Oke. Sekarang kita ubah dulu ke gram per centimeter kubik. Berarti ini 1000 ya. Dikali kilogram ke gram itu kan dikali 1000 tadi ya. Berarti 1000 gram. 1 kilogram itu 1000 gram dibagi meter pangkat 3 itu ke centimeter itu kan ini ya, meter pangkat 3 tangkanya tadi kan 2 kan, meter, desimeter, centimeter, 2 tangga, tapi dia 10 pangkat 3 ya, 1 tangga turun 10 pangkat 3, 2 tangga 10 pangkat 3, maka
kalau digabung dari sini ke sini nanti 10 pangkat 6 ya. Benar ya. Meter ke desimeter itu kan kali 10 pangkat 3, tapi kalau dia turun 2 tangga jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 nanti 10 pangkat 6 atau 1 juta ya. Berarti ini nanti 1 meter pangkat 3 itu nanti per 1 juta ya. 1 juta. Wow, banyak juga ya. Meter, centimeter pangkat 3. Sehingga nanti 1000 kali 1000 ya, 1 juta ya. 1 juta ya gram ya, dibagi 1 juta centimeter pangkat 3. Jadi dia adalah 1 gram per centimeter kubik. Gitu. Jadi 1000 kg per meter kubik itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Jadi massa air itu 1000 kg per meter kubik, kalau enggak 1 gram per centimeter kubik kalau dikonversi ke gram gitu ya. Oke, seperti itu. Masih bisa diikuti ya. Jadi 1 gram per centimeter kubik. Sekarang kebalikannya. Bagaimana cara mengubah dari sini ya ke sini? Bagaimana kita cara mengubahnya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9. Oke, di soalnya itu ada 800 ya. 800 gram per centimeter pangkat 3 ya. Itu berapa kilogram per meter pangkat 3? Di sini. Kalau kita lihat langsung saja 800 ya. Kalau gram ke kilogram itu tadi dibagi 1000 ya, atau 1/1000. Lihat. Kalau kilogram tadi ke gram dikali 1000, maka kalau gram ke kilogram itu kebalikannya. Berarti 1/1000 dikali 1/1000 kilogram. Perhatikan ya anak-anak, ini kan ya di sini 1 ya sebenarnya 801 gram gitu ya, 800 kali 1 gram. Jadi ini 1 gram itu maksudnya. Ini juga per 1 cm kubik gitu. Oke, tapi nggak ditulis karena 800 kali 1 nanti 800, dibagi 1 juga 800 gitu ya. Oke, jadi dibagi ini sebenarnya kan centimeter pangkat 3, ini sebenarnya ada 1 di sini ya. Berarti centimeter pangkat 3 per meter pangkat 3 itu adalah 1 per 1 juta ya. Wow, besar juga. Karena tadi kalau dari meter ke centimeter ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya, ini pangkat 3 juga. Pangkat 3 ya. Kalau dari meter pangkat 3 ke centimeter pangkat 3 ya, tadi itu dikali 1 juta. Maka kalau dari centimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3, maka itu dibagi 1 juta atau dikali 1 per sejuta gitu. Ini dibagi 1 juta ya. Terus ini adalah meter pangkat 3. Jangan lupa. Terus ini nanti 800 ya. Dibagi 100 ya. Karena 800 kali 1 ya. Kilogram. Gitu ya. Dibagi 1 per 1 juta meter pangkat 3 gitu. Atau tadi ini bisa diubah jadi seperti ini. 800 ini per 1000 ya. Per 1000 ya. 800 per 1000 ya, dibagi 1 per 1 juta. Atau nanti jadi 800 per 1000 ya. Jangan lupa satuannya kilogram, tadi ini kilogram. Ini meter pangkat 3. Dikali 1 juta ya. Per meter pangkat 3. Ini kilogram. Jadi nanti ini coret dulu nolnya 3 nih. Coret 3 ya. Sehingga nanti tinggal 800 dikali 1000. Sehingga nanti 800.000 ya. 800.000 di sini titik ya. Kilogram per meter pangkat 3. Oke, seperti itu ya. Jadi 800 gram per centimeter kubik itu sama dengan 800.000 kg per meter pangkat 3. Oke. Coba lihat dulu ya, coba dilihat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, bisa di komen gitu. Oke. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya.